Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Uswatun Hasana. Saya Kepala SMA Negeri 1 Purwantoro, sekaligus Ketua 4 Hyper Indonesia, dan juga menjadi Ketua Cabang PGRI di Kecamatan Purwantoro. Pada hari ini saya akan berbagi kompetensi menulis. Masih ada sebagian guru saat mendengar kata menulis itu disamakan dengan menangis. Menangis berarti di sini merasa sulit. Nah, semoga paparan saya kali ini nanti menjadi sebuah motivasi bahwa menjadi seorang penulis itu tidak perlu menangis, tidak perlu mengeluarkan air mata. Yang dikeluarkan adalah idenya. Paparan kali ini yang akan saya sampaikan merupakan paparan yang saya gunakan untuk kegiatan opening Seminar Pendidikan Literasi dan Menulis yang diselenggarakan oleh Hyper 4.0. Sedikit memperkenalkan biodata saya, tahun 2016 sampai tahun 2019, Kepala SMA Negeri 1 Sidoarjo, Wonogiri. Tahun 2019 hingga sekarang Kepala SMA Negeri 1 Purwantoro. Kemudian beberapa karya fiksi, karya ilmiah, tim pengembang kurikulum, ketua Hyper 4, ketua alumni S2 PBI UNS, ketua PGRI, dan ketua HIKA UNS. Nah, untuk memacu semangat Anda semuanya, ini saya ketengahkan beberapa karya seni. Jadi semua kreativitas baik bahasa maupun seni, ya, ini saya coba rambah. Karena saya yakin bahwa Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang di luar batas kemampuan. Nah, saya ingin mencoba sebatas apa kemampuan saya untuk menulis. Ya, di antaranya ada karya seni, Mars, ya, di beberapa Mars, kemudian beberapa lagu keroncong, beberapa album, ya, recording. Kemudian karya sastra, ada cerpen, ya, sekian ini ya, beberapa antologi. Insya Allah setiap tahun menerbitkan buku. Nah, ini prestasi akademis dan non akademis, ya, mulai dari kompetisi juara 1, juara 2, juara 1, juara 8, ya, guru berprestasi provinsi, dan seterusnya, akademis dan akademis, ya, sekaligus dalam kegiatan literasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebagai sebuah stimulan. Yuk kita mengkaji, kira-kira sejauh apa sih kita sudah memiliki kecermatan, ketelitian dalam menghadapi sebuah stimulan. Anggap saja ini sebuah permasalahan. Ada botol, satu botol, ada 7 gelas. Kita gunakan logika berpikir kita pelan-pelan saja. Apakah gelas 7 dengan asumsi bahwa yang lain akan terlewati air? Tentu saja yang penuh dulu adalah gelas nomor 7. Atau gelas nomor 6, karena yang nomor 6 itu lebih dekat dengan nomor 3 dan lebih dekat dengan nomor 1. Atau gelas nomor 5, ya, 5 dan 6 ini posisinya hampir sama, ataukah keduanya 5 dan 6? Atau gelas nomor 4, ya, 4 dan 7 ini posisinya hampir sama, tapi 4 posisi gelasnya lebih di atas dibandingkan yang nomor 7. Atau justru gelas nomor 1, atau yang 1 tidak, karena 1 diserap untuk 2 dan 3. Yuk, kita mencari satu-satu, ya, kita mengidentifikasi permasalahan, kita mengumpulkan data, kira-kira mana yang penuh terlebih dahulu. Jika sudah, tentukan jawaban Anda. Ya.
jawabannya apa kira-kira? Mungkin Anda sudah penasaran ya. Jawabannya adalah, ini dia jawabannya. Ketujuh gelas itu tidak akan pernah penuh karena tutup botolnya itu belum dibuka. Jadi ada konsep yang perlu kita pahami di sini bahwa kita melupakan sesuatu yang besar. Yang sebenarnya besar ya, utama ini ya. Nah, tapi kita anggap sepele karena pertanyaannya adalah gelas mana yang penuh terlebih dahulu. Nah, ada sebagian yang melupakan bahwa botol itu belum dibuka tutupnya. Maka ketujuh gelas itu sampai kapanpun tidak akan pernah penuh. Nah, ini berarti ilmu tentang kecermatan yang pertama. Nah, nanti yang pertanyaan kedua harus lebih cermat lagi, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini. Berapa jumlah deret gambar yang paling bawah? Yang paling bawah yang ada di sini ya. Berapa jumlah deret gambar yang paling bawah? Nah, ini ada daun jumlahnya 15. Ini 51 tangkai itu ada 5 daun. Ya, satu tangkai 5 daun. Jumlahnya 15, ini ada ulat jumlahnya 9, ini ada apel ya, sekilas mata memandang ini apel 3 jumlahnya 30, kemudian ini ada ulat, ada daun, ada apel, jumlahnya berapa, apakah pembagian ini sama dengan hasilnya ini ya. Yang detail itu ada lihat di apel. Di apel ini ada ulatnya. Ulat tadi nilainya berapa? Ya. Hasilnya seperti apa? Silahkan dijawab di komen ya. Silahkan dijawab. Kemudian baiklah, selanjutnya setelah kita mencermati apelnya ya, kita menggunakan pengalaman yang pertama untuk mengerjakan tugas yang kedua. Ya, lebih cermat lagi. Di apel kita temukan dengan ketelitian yang lebih tinggi ada ulat di sini. Nah, kemudian yang ada di bawah ini ulat utuh. Ini kemudian daun, sekilas mata hanya kelihatan tangkai daun dan daunnya. Kemudian di sini apel. Nah, apel kita sudah belajar tentang apel yang ada ulatnya. Nah, kita lihat di sini ya, kita kembali lagi, nggak usah terburu-buru. Kita lihat di sini ternyata juga ada ulat ya, juga ada ulat di sini. Oke. Nah, berarti di sini yang perlu dihitung adalah ulat kali ya, karena pertanyaannya kali. Berarti ulat tadi berapa? Ulat tadi kan 3. 3 kali daunnya berapa di sini? Daunnya ini kan 1, 2, 3 ya. 4, 5, 6. 6 daun, sementara yang di sini 5. Ya, berarti 6 daun ya. Nah, 6 daun ini ditambah ulat. Ulatnya tadi berapa? 3. Ya. Berarti 6 ditambah 3 ya, 9. Ya, berarti di sini 3 dikali 9 dikurangi apelnya berapa tadi ya. Apelnya ini perlu pemikiran lebih. Apel ini adalah 30, tidak langsung dibagi 3, nilainya 10 karena di sini ada ulat. Nilainya berapa? Silahkan dihitung terlebih dahulu. Karena biasanya terjebak dengan angka 30, 3 apel, berarti ini 10, 10, 10. Kita buka perhitungannya. Nah, jika 3 tangkai daun 15, 1 tangkai 5 helai daun, 1 helai daun itu 1. 3 ulat 9. 1 ulat berarti nilainya 3, betul ya? Nah, 3 apel plus 3 daun plus 1 ulat sama dengan 30.
ini ya, 3 daun, ya, 3 daun, 3 apel, kemudian 1 ulat, nilainya 30. Ya. Berarti di sini 30 dikurangi 6, ya, 6. Kemudian dibagi 3 sama dengan 8. Maka jawabannya adalah ulat 3. 6 daun tambah 1 ulat sama dengan 6 plus 3 sama dengan 9 ya. 1 apel plus 1 daun plus 1 ulat, berarti kan apel tadi 8 ya. Nih, 8 tambah 1 tambah 3 sama dengan 12. Nah, karena di sini minus berarti 3 kali 9 dikurangi 12. 27 dikurangi 12 sama dengan 15. Semoga jawaban Anda banyak yang benar ya, karena pengalaman yang pertama digunakan untuk melakukan kebaikan dalam pengalaman yang kedua, perbaikan. Kita lanjutkan sekarang. Menulis. Saya menggunakan tanda tanya banyak sekali. Menulis, aduh, sulit ya. Nah, sekarang saya bertanya, manakah yang ada di dalam benak Anda? Apakah menurut Anda menulis itu harus cerdas? Silahkan komentar di live chat atau di kolom komentar. Kemudian, apakah menurut Anda menulis itu sulit? Apakah menurut Anda orang sulit menulis karena tidak punya ide? Atau orang sebenarnya mampu menulis tapi takut tidak disukai? Sebenarnya menulis ini untuk siapa? Nah, kemudian ataukah ada di antara Anda itu yang sudah mengatakan bahwa saya tidak bisa? Pokoknya kalau tidak bisa ya tidak bisa. Ya, pokoknya kalau sudah menggunakan kata pokoknya itu ya berarti ya sudah. Pokoknya saya nggak bisa. Mana di antara ini yang merupakan kelemahan Anda atau pola pikir Anda? Menurut Anda menulis itu seperti apa? Atau mungkin ada alasan yang lain. Sulit membagi waktu. Ya, jadi kalau menulis itu Anda mengatakan bahwa Anda sulit membagi waktu, berarti memang tidak memprioritaskan. Jadi melakukan pekerjaan itu dengan kesenangan, ya, jangan karena terpaksa. Jadikan sebagai sebuah kebutuhan. Saya mengutip nasihat dari Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Apakah Anda tidak ingin dikenang dalam masyarakat dan dari sejarah? Jika ingin dikenang, maka jadilah seorang penulis. Ya, intinya seperti itu. Baik Bu, saya ingin menulis. Lalu apa yang harus saya tulis? Anda bertanya pada saya mungkin ya. Sebatas kemampuan saya memberikan sebuah saran. Kalau Anda menulis, mau menulis apa gitu? Yang pertama, apa yang Anda suka baca? Apa kaitannya? Karena ketika Anda sering membaca satu bidang tertentu, maka berarti di situ Anda memiliki keilmuan dibanding kompetensi yang lain atau pemahaman yang lain. Apa yang suka Anda baca? Oh, saya suka membaca novel. Saya suka membaca cerpen. Saya suka membaca karya tulis ilmiah. Saya suka membaca esai. Saya suka membaca kritik sastra atau apapun yang sering Anda baca, ya. Itu yang dulu dijadikan sebagai sebuah pegangan atau patokan, ya. Stimulan dulu lah sebagai penulis pemula. Saya suka semua, misalnya. Kalau suka semua, mana yang paling disuka? Yang paling, berarti bagus kalau suka semua ya. Suka dibaca, suka membaca banyak ya. Jadi mana yang paling disuka? Mana yang sering Anda baca?
Kalau sudah, yang kedua yaitu kemampuan bidang apa yang dimiliki. Saya seorang guru bahasa Indonesia. Saya sering membaca karya sastra, saya sering membaca puisi, saya berlatih menulis puisi, dan lain-lain. Nah, kalau saya menulis tentang trigonometri, aljabar, ya itu bukan disiplin ilmu saya. Jangan sampai ilmu kita setengah-setengah kita berikan justru salah. Ya. Maka apa yang kita mampu itu yang kita berikan. Sesederhana apapun itu, yang penting kebenaran. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, terus kalau saya suka membaca A, saya memiliki bidang B, saya menulis apa? Nah, ini yang ketiga, temukan model. Ini yang sering saya sampaikan, temukan model. Kalau suka baca blog, ya berarti sebagai rujukan menulis dulu di blog. Kalau suka membaca buku, ya berarti mulailah menulis di buku sebagai model. Kalau suka baca jurnal, artikel, dan lain-lain, maka disitulah Anda memulai untuk menemukan model dalam kepenulisan. Ya, apapun itu. Kita lanjut, sudah paham ya apa yang harus ditulis. Nah, terkadang kita hidup di lingkungan yang tidak mendukung aktivitas kita untuk menuju menjadi seorang penulis. Jangan yang disalahkan adalah komunitas kita, tapi yang disalahkan adalah kita sendiri, karena kita tidak memposisikan atau tidak mencari komunitas yang membuat kreativitas Anda itu terpakai untuk menulis. Nah, di manakah itu? Ya silahkan Ibu Bapak. Ada forum lingkar pena. Ya, di kabupaten masing-masing, mungkin ada di provinsinya juga ada, atau mungkin ada penggiat-penggiat literasi yang lain, kegiatan menulis, silahkan bergabung di situ ya. Kalau kita jauh dari orang-orang yang memberikan stimulan dari kita, mengandalkan pada diri sendiri, apa bisa? Bisa ketika kita juga sering membaca, ya, ketika kita terus bisa menjaga konsistensi semangat kita untuk menulis, tetap bisa, ya. Hanya bagi mereka yang sulit, maka tinggallah dengan komunitas orang-orang yang memang memberikan semangat kepada Anda untuk menulis. Pernah saya bertanya dalam curah pendapat, apakah Bapak Ibu sudah pernah menulis? Belum, ada yang sudah. Ya. Bentuk tulisan apa yang sudah pernah Ibu Bapak tulis? Apa yang ditulis? Mengapa menulis? Bagaimana menulisnya? Ini sesuatu yang klise, tapi perlu diketahui untuk dijadikan sebagai sebuah dasar. Ya, pertama saat menulis. Nah, sedikit gambaran Ibu Bapak. Di awal saya sudah menyampaikan saya ingin menulis apa saja gitu ya. Ingin menulis apa saja, maka saya menulis ada jurnal ya. Ini contoh jurnal saya. Karena memang saya peneliti reog ya, jadi saya menulis tentang Bathara Katong dan Syiar Agama Islam. Kemudian saya menulis buku yang kiri, ini adalah kumpulan naskah drama berbasis reog. Kemudian yang kanan ini adalah antologi puisi pertama yang saya miliki, yaitu Balada Hidup Si Burung Pipit. Ini pertama yang saya miliki. Kalau saya membuka karya ini lagi, saya mau tertawa, ini puisi apa diare ya. Tapi bagaimanapun tanpa Balada Hidup Si Burung Pipit, saya tidak bisa berproses. Ini adalah wujud keberanian saya pertama kali menulis Balada Hidup Si Burung Pipit. Nah, kemudian yang di sini ini adalah kumpulan sejarah Reog Ponorogo yang saya tulis, yang judulnya Teater Tradisional Reog Ponorogo. Ini terkait dengan pembahasan bagaimana Reog Ponorogo itu kita angkat dalam kegiatan pembelajaran teatrikal secara lengkap. Ya. Kemudian ini jurnal internasional, masih lagi tentang reog ya. Jadi sebenarnya satu keilmuan itu bisa di breakdown kemana-mana. Ya, ini jurnal internasional. Nah, ini satu PTK, satu-satunya PTK yang saya miliki. Kenaikan pangkat dulu ke 4A. Nah, ini buku-buku yang terbaru
ya, termasuk 2 diantaranya ini adalah karya guru, kepala sekolah, anak-anak. Ini antologi puisi dan antologi cerpen. Nah, ini tentang teater tradisional Reok Ponorogo. Ini merupakan buku dari disertasi saya. Ini kumpulan cerpen. Ini adalah kumpulan puisi sebagai kado ulang tahun anak saya waktu itu. Nah, kok bisa berbagai macam itu, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu bagaimana cara menggali ide. Maka ada sebuah pepatah untuk memotivasi Anda. Yang pertama kali kamu tuliskan itu adalah menulislah dengan hati. Ya. Kunci pertama seorang penulis adalah menulis. Ya, menulis, jangan berpikir. Berpikir terus kapan nulisnya. Masih gagal? Gagal lagi. Orang gagal lebih banyak dibandingkan orang sukses. Sebenarnya ibu bapak, kata gagal ini adalah masuk dalam sebuah persepsi. Maka dalam fase hidup saya menghargai apa yang sudah saya lakukan. Meskipun orang lain menyebut itu sebuah kegagalan, bagi saya itu merupakan sebuah kesuksesan. Sukses pada level tertentu. Jangan sampai mematikan semangat kita sendiri. Kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa menghargai kita? Dan ini menjadi sebuah karakter yang tidak baik. Nah, kemudian gimana Bu biar caranya agar tulisan saya ini update gitu ya, terbaru gitu. Maka yang pertama, seringlah ngobrol dengan teman-teman, sharing pengalaman pribadi. Kemudian berbagi informasi, kemudian juga bisa dalam bentuk best practice ya. Best practice itu sebuah trait atau pengalaman yang tidak disengaja dalam sebuah kegiatan pembelajaran atau kegiatan yang lain ya, dalam 8 standar nasional pendidikan. Kalau kepala sekolah yang mungkin dalam bidang sarpras atau dalam bidang pembelajaran ya. Nah, di sini bersifat holistik. Membuat sesuatu yang sederhana itu dampaknya luar biasa. Atau berbagi informasi, misalnya ibu-ibu kimia dan biologi berhasil melakukan kolaborasi dalam membuat menu makanan apa, tapi menu makanan tersebut hasil fermentasi dari apa. Ya. Kemudian bisa juga sharing pengalaman pribadi. Nah, ini hanya stimulan saja, yang lainnya silahkan. Nah, tips menulis. Di awal saya sudah menyampaikan, kuasai topik. Jangan menyampaikan sesuatu yang tidak dikuasai. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menguasai sebuah topik? Rajin membaca. Baca WA ya gak apa-apa. Ya, asalkan isinya tentang informasi yang dibutuhkan. Kemudian catatlah apa yang terlintas di kepala Anda. Apapun itu. Maka fungsi gadget, fungsi handphone itu juga dilengkapi dengan berbagai fitur. Kemudian ikuti naluri. Jangan membentuk, tapi akan terbentuk. Ikuti naluri artinya di sini bukan berarti naluri saya pengen tidur, tidak, tapi naluri kepenulisan. Nanti akan terbentuk passion Anda itu menulis di bidang apa. Ya. Apakah kalau passionnya itu misalnya di bidang sastra berarti dia gagal di bidang yang lain? Saya katakan tidak. Hanya kedalaman ilmunya berbeda. Tapi mungkin saja ya, jadi saya punya seorang teman itu keilmuannya juga di bidang sastra, juga di bidang non sastra. Kemudian yang kelima, konsisten dan konsekuen. Konsisten untuk terus menulis. Ya, konsisten untuk terus menulis. Kalau kita beribadah lagi malas gitu ya, paksakan. Ya, paksakan. Karena itu merupakan kewajiban. Nah, menulis pun juga seperti itu. Konsisten. Sehari meskipun 1 paragraf tulislah. Ya, konsekuen juga. Ya.
Nah, di sini saya akan berbagi sedikit aplikasi yang ada di handphone Anda. Jika Anda memiliki iPhone, maka Anda bisa menggunakan uraitan iPhone sebagai alat bantu catatan Anda. Coba ya, kita lihat dulu. Misalnya saya mau menulis tentang kejenuhan anak pada masa pembelajaran jarak jauh. Saya menemukan ide, maka saya tulis di situ. Anak-anak pengen sekolah lagi. Anak-anak sedih tidak dapat bertemu dengan temannya. Atau bisa juga ditulis ya, ini dengan menggunakan judul yang lain ya, atau bisa menggunakan voice, atau bisa menggunakan kamera, misalnya menemukan sesuatu di foto bisa. Nah, ini misalnya saya menulis puisi, ini yang sering saya lakukan ya. Kamu datang bukan sebagai kawan, kamu datang mengoyak, dan seterusnya. Itu masih mikir, itu sebagai contoh ya. Ini contohnya bisa seperti itu. Atau bisa juga dalam bentuk voice. Saya percepat di voice ya. Nih, yang ketiga menggunakan voice. Ini untuk yang memiliki iPhone ya. Nah, ini yang voice, coba didengarkan. Ini sedang proses merekam ya, sedang proses merekam. Lihat indikatornya di atas ini. Ini indikatornya. Nah, ini coba diputar. Contohnya ya, sudah cukup ya. Ini untuk yang memakai iPhone. Nah, berikutnya bagi Anda yang menggunakan HP Android, ya. Nah, ada aplikasi berbicara dan mencatat. Saya juga punya, ya. Jadi saat saya bepergian atau saya mengikuti kegiatan, maka saya cukup meletakkan HP. Silakan diinstal berbicara dan mencatat. Nah, kemudian setelah diinstal dibuka seperti ini ya. Kita lihat dulu tampilannya. Sudah diinstal ya, dibuka.
Itu kalau menggunakan HP Android, Ibu Bapak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bagi Anda penulis pemula yang mungkin khawatir kehilangan ide, sudah punya ide tapi lupa saya ya, atau bentrok antara ide satu dengan ide yang lain. Maka saya sarankan Anda untuk mengunduh mind mapping. Ya, banyak sekali aplikasi gratis yang bisa Anda gunakan di HP iPhone maupun di Android ya. Silahkan. Ini contohnya seperti ini. Ya. Sehingga saat kita menulis mudah sekali kita memiliki sebuah acuan. Oh iya, saya mau mengembangkan ini dulu atau mau melompat, boleh, sah-sah saja. Ya, ini contoh. Nah, kemudian yang keempat adalah saya selalu memiliki catatan. Nih ya, aplikasinya, catatannya. Ini di HP Android dan di HP smartphone itu bisa langsung sinkron dengan menggunakan email. Saya ulangi, bahwa ketika kita memiliki catatan ini di HP iPhone, di smartphone ya Android, itu bisa langsung sinkron. Jadi ketika Anda ganti handphone, Anda tidak kehilangan data ini. Apalagi yang punya iPhone itu bisa menyimpan di iCloud ya. Kita lihat seperti apa. Ini beberapa catatan yang saya miliki. Jadi jangan khawatir kalau kemana-mana pergi, misalnya catatan saya hilang, HP-nya ketinggalan, maka bisa dibuka di laptop. Aplikasinya namanya mencatat ya, mencatat kalau mencatat. Kalau di laptop, ya, saya perlihatkan dulu ini, ya note. Ini di HP saya ada. Anda mau menulis puisi, menulis apapun juga bisa. Kita lanjut lagi, Bu Bapak. Langkah apa yang harus kita tempuh sekarang? Kalau sudah dapat wawasan tadi ya, sudah dapat semangat tadi, langkah apa yang harus ditempuh? Yang pertama, ini setiap penulis memiliki strategi yang berbeda ya. Nah, tapi saya lebih suka menggunakan tempelan kalimat motivasi. Saya tempel di dekat tempat kerja saya. Tempel kalimat motivasi, one day, misalnya 1 hari 1 halaman, 1 hari 1 karya, 1 minggu 1 karya lah minimal. Kemudian punya target harian, saya memang ada target harian ya. Kalau belum mampu target harian ya mingguan, kalau belum mampu mingguan ya bulanan, nggak apa-apa. 1 bulan 1 buku, malah itu luar biasa itu. Kemudian yang kedua, sediakan stimulan. Artinya apa di sini? Kita memiliki misalnya tahun ini genap usia saya misalnya atau perkawinan perak. Dalam perkawinan perak itu saya mau mempersembahkan, saya ingin membeli tas yang seharga sekian juta. Itu bisa memberikan stimulan. Atau saya ingin pergi umroh. Silahkan, nggak apa-apa ya, ada stimulan. Kalau saya tidak mencapai target selesai menulis, maka berarti saya tidak bisa menghadiahi diri sendiri ya. Sediakan stimulan, buat janji, hadiahi diri sendiri. Nggak apa-apa menghadiahi diri sendiri. Kalau saya dulu minimal 200.000 dipakai untuk itu. Kemudian yang ketiga, hilangkan kata terpaksa. Wah, terpaksa saya menulis karena untuk kenaikan pangkat, terpaksa. Nah, itulah yang akhirnya tidak akan menjadikan jiwa kita jiwa seorang penulis. Ramuan menulis itu apa? Ibarat jamu. Ya. Bukan berbagai macam menu, tapi cukup 2. Baca, tulis. Baca, tulis. Terus seperti itu. Cukup 2 saja sih sebenarnya. Seperti teh dan langkah sederhana, kalau tadi kita sudah tahu
memulai dari mana, ya, triggernya seperti apa. Maka yang pertama, setiap kali tulisan kita itu, apalagi ini kalau karya ilmiah ya, karya sastra pun juga seperti itu, berlatar belakang masalah. Pasti ada masalah. Masalah adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Orang kalau nggak ada masalah, maka tidak akan mencari sebuah solusi. Berawal dari masalah, ingat tujuannya. Dan solusi ini nanti diharapkan mampu memberikan sebuah pencerahan pada pembaca. Kemudian setelah itu mulailah menulis. Lihat hasilnya, oh kurang sempurna, tulis lagi. Ya, baca ulang sempurna, terus seperti itu. Terus lakukan revisi, lakukan perbaikan ya sampai Anda merasa cukup. Ya, kalau perlu gunakan teman lain ya untuk ikut membantu membaca. Nah, ini beberapa stimulan yang saya gunakan untuk memacu semangat saya dalam menulis. Setiap saya menerbitkan buku, saya membuat event ya sebelum pandemi, event baik itu endorse maupun biaya pribadi, itu untuk menggelar kegiatan yang akan menjadi sebuah momentum bagi yang hadir atau bagi penulis yang ingin menulis pemula, sehingga bisa sharing diskusi di sini. Ya, ini di Istana Parnaraya. Nah, kalimat motivasi kedua, kebanyakan orang gagal adalah orang yang tak menyadari betapa dekatnya mereka ke titik sukses saat mereka memutuskan untuk menyerah. Nah, artinya apa? Setiap kali kita mau menyerah, ingat, sebenarnya sebentar lagi saya mau sukses loh. Ya. Semangat lagi. Nah, kemudian suatu saat dia putus asa lagi. Ingat kata-kata ini. Sebenarnya saya sudah dekat dengan titik sukses. Saya nggak boleh menyerah. Ini dari Thomas Alva Edison. Nah, ibu bapak, bagi ibu bapak yang ingin mengetahui secara teknis-teknis lagi tentang kepenulisan, silahkan ibu bapak mengunjungi ke channel YouTube saya. Ya, diantaranya yang sesuai dengan kegiatan menulis itu adalah plagiarisme tracker. Ya. Nah, ini tentang plagiarisme. Ya, nanti bisa dilihat di channel YouTube saya. Judulnya melakukan plagiarisme tracker mandiri sebelum mengirimkan naskah di channel Uus Abdullah. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi. Nah, kemudian ada beberapa ilmu lagi yang saya bagikan di channel YouTube saya. Ya, jadi sebenarnya perlu kita pahami, ibu bapak, menulis itu tidak harus teks. Saya berbagi di video, ini pun juga bagian dari menulis, proses kreatif. Ya, proses kreatif. Bahkan saat saya berbicara di channel ini, ibu bapak bisa meletakkan HP ibu bapak yang sudah diinstal menggunakan berbicara dan merekam. Ya. Nah, ini cara membuat template jurnal dengan Google Form. Dari PGRI. Semua ilmu itu bermanfaat ibu bapak ya, semua ilmu bermanfaat. Jadi meskipun saya guru bahasa Indonesia, ya artinya guru bahasa Indonesia juga boleh belajar tentang IT. Nih, ada yang kemarin sempat bertanya, bagaimana sih Bu cara membuat antologi kolaborasi di masa pandemi ini dengan teman-teman guru, kepala sekolah, peserta didik ya dalam satu satuan pendidikan. Perlu saya sampaikan ibu bapak, yang pernah saya lakukan adalah guru yang akan bergabung dalam kegiatan penulisan masing-masing mengidentifikasi kade tentang menulis puisi, cerpen, dan karya sastra. Karena di sekolah kami yang kita tulis adalah antologi puisi dan antologi cerpen. Ya.
kemudian setelah mengidentifikasi KD-nya, mengapa harus diidentifikasi? Karena karya ini adalah untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru mengajarkan materi secara daring dulu KD-nya. Ingat, ruh pembelajaran adalah interaksi pembelajaran. Jadi tidak hanya mengirimkan tugas materi, kemudian menagih tugasnya, tidak. Anak-anak itu butuh kehadiran guru. Ya, meskipun mungkin kalau sinyalnya sulit ya lewat WA saja nggak apa-apa, atau pakai Office 365, pakai Zoom, pakai Google Classroom, pakai Google Meet dan lain-lain lah. Ya, yang sekiranya terjangkau. Ingat ibu bapak, apa yang saya sampaikan tersebut hanya sebagai alat. Kebertepatannya adalah tergantung dari kondisi satuan pendidikan masing-masing. Nah, setelah guru mengajar secara daring, guru memberikan tugas pada peserta didik untuk membuat proyek. Proyeknya apa yang dibuat di sekolah ibu bapak? Kalau puisi ya puisi, cerpen-cerpen, isi-isi, artikel-artikel, silakan. Nah, kemudian anak-anak mengumpulkan tugas melalui Google Form boleh, ya, atau melalui Google Drive boleh, ya, semampunya yang bisa dilakukan. Nah, kemudian setelah terkumpul semua sebelum dicetak, guru melakukan plagiarisme tracker atau anak dibiarkan untuk berlatih mandiri dulu. Ya, itu bisa menjadi sebuah nilai tambahan, ya, pengayaan. Ketika ditemukan keunikannya itu sedikit, ya, atau banyak plagiarismenya lebih dari 20%, berilah motivasi kepada anak-anak, ya, untuk melakukan revisi. Kemudian kembalikan. Nah, ini sebagai penilaian pengetahuan dan keterampilan, ya, termasuk sikap. Nah, kemudian setelah direvisi, guru menerima kembali melalui Google Drive, Google Form, terserah yang digunakan. Kemudian seleksilah karya peserta didik guru yang layak diterbitkan. Ini kalau bisa dalam satu tema, ya. Kalau tidak ya nggak apa-apa, ya, jangan membelenggu kreativitas. Kemudian setelah dipilih, proses editing dari editor. Editor bisa memanfaatkan, biasanya dari penerbit itu ada editornya. Kemudian proses layout, ya, merancang layout. Layout bisa dirancang sendiri atau dari penerbit. Kemudian proses ISBN, ini kira-kira 1 minggu. Kemudian setelah itu proses cetak dan buku sudah siap diterbitkan. Apakah lama? Nggak lama. Kalau semuanya sudah siap, 2 minggu sudah selesai. Nah, ini contoh, ya, karya kami bersama, saya dan Bapak Ibu guru juga anak-anak saat ini guru-guru yang ikut berkarya, ya, sebagian pas tidak masuk. Kemudian anak-anak juga perwakilan yang ikut berkarya, ini membawa buku, menyerahkan buku, ya. Terima kasih Ibu Bapak, demikian sedikit ilmu yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman, ya, agar memberikan manfaat kepada yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, and share, serta bunyikan lonceng. Anda juga bisa mungkin minta saya berbagi ilmu terkait dengan apa. Silahkan Ibu Bapak bisa menghubungi saya di 082 232 991 991 atau di email siriabdullah@gmail.com. Terima kasih. Selamat pagi, tetap semangat. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.